kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang berkeminan Shadiqul Masduq. Tidak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Like and subscribe. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Nabi saja 124.000 nabi. Yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. Dan Rasul yang diutus 313, dalam riwayat yang lain 315 Rasul. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Wa seluruh nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dalam Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu. Masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid Al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk
fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Tidak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli. Kalian tidak berdoa dengan yang gaib. Kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah. Kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Enggak boleh. Jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ajudannya dulu. Enggak bisa langsung. Enggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Langsung kepada Allah. Enggak boleh kita samakan dengan raja, enggak boleh kita samakan dengan presiden, enggak boleh kita samakan dengan tokoh apapun juga. Langsung kepada Allah berdoa tanpa perantara. Dan orang yang datang ke kubur-kubur itu tidak bisa menjawab. Sampai hari kiamat enggak bisa menjawab. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. Allah contohkan waktu itu dengan orang yang faham pada waktu itu, kurma. Kita buka kurma itu ada kulit tipis ari. Mereka nggak punya. Semua manusia ini nggak ada yang punya setipis kulit, nggak bisa membuat. Yang kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak memiliki setipis kulit ari. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar, kata Allah. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari doa kalian pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Allah yang mengatakan demikian. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an, lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 5 dan 6.
Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan orang-orang yang kalian tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, kata Allah, melainkan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Allah mengatakan demikian. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjauh pada hari kiamat. Ma la yastajibu lahum wa hum an du'aihim ghafilun. Dan nanti apabila dikumpulkan manusia di hari kiamat, dikumpulkan, mereka akan mengingkari. Kenapa mereka disembah? Nabi Isa akan mengingkari, kenapa saya disembah? Semua nabi-nabi dan orang soleh yang disembah, mereka mengingkari pada hari kiamat. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah saya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang sesat. Jadi ini kesyirikan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan alasan itu tawassul, dengan alasan mereka orang soleh, dengan alasan mereka wali, mereka dekat dengan Allah atau yang lainnya. Semua bentuknya kesyirikan. Kita tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali 3 tempat. Kata Nabi, la tushaddur rihalu illa thalathat masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan dengan 3 tempat. Masjid Nabi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Dan mengadakan safar dengan alasan tempat itu mengandung barokah, keramat, tidak boleh. Kecuali 3 tempat, kata Rasulullah. Ini akidah Islam, akidah kaum mukminin. Makanya kita dakwakan terus tentang tauhid ini. Dan ingat, kalau kita umpamanya setelah kita mendakwakan dakwah tauhid, kita dimusuhi oleh umat. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya dengan sebab mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya, sampai ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Karena apa? Karena mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Nabi SAW diusir dari Mekah. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir disiksa sampai dibunuh. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan orang berbuat syirik. Teguh dia dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bergeming sedikit pun juga, meskipun disuruh untuk berbuat syirik. Bilal ditimpa dengan batu yang besar di tengah padang pasir, tidak bergeming sama sekali, tetap. Dan banyak sahabat seperti Khabbab bin al-Arat, ketika kena sama tuannya supaya dia murtad dari agama Islam karena dia mendakwakan dakwah tauhid untuk menyembah Allah saja, tidak mau menyembah patung, disiksa dengan apa? Disiksa dengan besi panas. Sampai Khabbab bin al-Arat datang kepada Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Apa kata Khabbab bin al-Arat? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Akan tapi kalian ini tastajilun, terburu-buru. Sebelum kalian dulu ada orang yang disiksa oleh kaumnya, dibelah ini, kepalanya digergaji sampai belah 2, tetap dia untuk mentauhidkan Allah. Di antara mereka yang disetrika kulitnya, dagingnya hancur dengan sebab mendakwakan dakwah tauhid, dan mereka tidak mundur sedikit pun juga. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, tauhid ini yang paling penting kita dakwakan sebelum yang lainnya. Makanya kalau kita khutbah Jumat, ceramah tentang tauhid, setahun aja belum habis. Buktinya apa? Nabi Muhammad 23 tahun dakwah tauhid. 23 tahun. Sampai Nabi SAW, Anda perhatikan, Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan dakwah tauhid sepanjang hayatnya. 5 hari menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini 5 hari, kata Jundub bin Abdullah al-Bajali, 5 hari menjelang wafat Nabi bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihin masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Nabi bersabda, sungguh aku berlepas diri kepada Allah jika di antara kalian menjadi seorang khalil kekasihku. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih.
Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari semua itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab larangan mendirikan bangunan masjid di atas kuburan. Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, begitu juga Abu Awanah, Tabrani, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan umat supaya umat tidak menjadikan kubur nabi mereka, tidak menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Karena banyak kubur-kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, orang datang berkunjung. Ribuan orang datang untuk berkunjung ke kubur-kubur wali yang dianggap keramat. Dan Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Usama bin Zaid, ketika Rasulullah sakit yang membawa kematian, artinya sudah berapa hari menjelang wafat, Nabi menyuruh sahabat masuk kalian semuanya. Sahabat masuk. Kemudian para sahabat itu masuk menemui beliau. Saat itu beliau menutupi wajahnya dengan kain buatan Yaman. Kemudian beliau pun membuka kainnya. Kemudian Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan At-Tayalisi dalam Musnadnya. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi berdoa menjelang akhir hayatnya. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh dahsyat kemarahan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Yang jelas di akhir hayatnya Nabi, sahabatnya sudah mencapai puncak keimanan, tapi tetap Nabi ingatkan jangan sampai mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sekarang banyak kubur-kubur yang dijadikan sebagai tempat ibadah, dan setiap tahun tambah kuburan keramat di Indonesia ini. Tambah, bukan berkurang, tambah kuburan keramat. Dan umat yang datang pun bertambah banyak. Jadi ini ikhwan fillah, azakumullah, dakwah yang dakwakan Nabi mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah kita.